أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، قد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Al-Mukarram Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bila sahibil bait, keluarga besar Haji aja, saudara Haji sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita berhadir di tempat Sahibil Bait dalam rangka memperingati Maulid, hari lahir atau bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita memperingati hari maulidnya, hari lahirnya, atau perjalanan kehidupannya, karena di dalam makna Rasulullah SAW, beliau hari atau bulan lahirnya sama dengan berbetulan hari dan bulan wafatnya, serta sama berbetulan dengan makna beliau awal diberi oleh Allah wahyu melewati mimpi. Lahir Rasulullah SAW di negeri Makkah pada hari Senin sedikit sebelum subuh. Pada 12 Rabiul Awal, dan wafat pun Rasulullah SAW pada hari Senin juga bulan Rabiul Awal. Tapi beliau dikubur pada hari Arba'ah karena sahabat Rasulullah SAW menyelesaikan permasalahan tentang Rasulullah SAW. Siapa yang memandi beliau, di mana kuburnya, bagaimana kalau beliau meninggalkan warasah, siapa yang mewarisnya, dan seterusnya, sehingga tertunda 2 hari. Selasa, Rabu baru dimakamkan. Hari yang sangat berbahagia kepada kita umat Rasulullah SAW, hari lahirnya Rasulullah. Hari yang paling sedih, seolah kembali kita dalam makna seraba kurang, yaitu hari wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi kita memeriahkan hari lahir
perjalanan Rasulullah, menyambutnya bergembira, itu memang Allah seolah-olahnya lah nyuruh kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Artinya tidak ada makna seolah kita menyambut dan bergembiranya dengan wujud wafat Rasulullah, itu tidak ada di situ, yang ada lahirnya. Hak Rasulullah SAW kepada umatnya, kita disuruh kepada Rasulullah mengenalnya, mencintainya, menghormatinya. Itu hak beliau kepada kita. Dari itu kita harus tahu siapa Rasul kita yang bernama Muhammad Rasulullah itu, yang diketahuinya hari lahirnya, wafatnya, bapaknya, ayahnya, ibunya. Umur beliau 40 tahun diangkat menjadi Rasul, diawali pada surah Iqra turun 17 Ramadan. Dari Ramadan antara hari lahir beliau kena 40 bersama hari beliau, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan inilah kepada Rasulullah ru'yah sadiqah, mimpi wahyunya. Setelah itu datang Jibril dengan makna risalah Iqra. Ada sebagian 46 bulan Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dia tahu 40 tahun Rasulullah sudah diangkat, tapi melewati awalnya ru'yah, mimpi. Perlu diketahui bahwa warna kulit Rasulullah di waktu beliau hidup itu agak putih campur merah. Yaumul Qiyamah di waktu beliau sudah wafat, putih bercampur kuning. Kita harus mengetahuilah sedikit-sedikit fisik Rasulullah. Tidak ada setampan secantik rupa Rasulullah, tidak ada. Beliau yang tercantik. Sampai Nabi Yusuf, seorang yang sangat diberi Allah ketampanan, itu hanya separuh daripada ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seluruh orang yang tangguh, yang kuat, pahlawan melebihi ketangguhan kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibuktikan di negeri Mekah. Zaman dahulu mereka melakukan bahwa orang itu sangat kuat dengan makna seperti bulan, harus bisa menjatuhkan musuh. Kayak apa kuatnya musuh dengan Rasulullah di seluruh negeri. Dia terkuat begitu berhadapan dengan Rasulullah, seluruhnya lemah. Allah memberi Rasulullah seluruhnya abdalul khalqi ala itlaq, alainya lebih utama beliau. Kita umatnya harus tahu itu hak beliau, hak Rasulullah. Maka dari itu sangat bagus kita mengadakan di bulan Rabiul Awal atau bulan lainnya untuk memperingati perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Pada Rasulullah tidak ada batas kata bulan, tidak ada batas kata tahun, tidak ada batas kata zaman, tidak ada. Seluruh waktu dan zaman itu dengan ada wujud Al-Quran, semuanya di dalamnya, karena khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah SAW. Quran seikungan yang baik-baik dalam Quran akhlak Rasul. Rasulullah kita semuanya meneladani, meniru tata cara Rasulullah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak ada siapapun yang di dalamnya makna sifat-sifat yang baik kecuali seluruhnya akan meniru, mencontoh, meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus tahulah kita. Kemudian kita
sebagai umatnya wajib menghormati beliau, menta'zim, mengagungkannya. Tapi bukan kita maulah beliau Tuhan, tapi memang hak beliau kepada kita. Di zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalnya sahabat itu seperti tetap menghormat pada Rasul, tapi seperti ada kata kawan, kayak kawan biasa lah. Turunlah satu surah yang disebut dengan Hujurat, yang di dalamnya Allah menta'zim, memuliakan Rasulullah melebihi daripada orang lain, sehingga sahabat pun tidak dibenarkan menyamakan Rasulullah dengan temannya yang lain. Sampai di dalam hal ihwa, perjalanan, keadaan, ada adat, apalagi di dalam makna hukum. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih innallaha samiun alim. Hai orang yang beriman, jangan kamu dahulukan antara Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berdahulu di dalam makna pendapat kamu sebelum kamu periksa Al-Quran, sebelum kamu periksa Sunnah. Di waktu Rasulullah SAW mengirim sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk melakukan dakwah Islamiyah, maka Rasulullah bertanya, ya Mu'adz, bagaimana nanti di Yaman apabila ada permasalahan? Kata Mu'adz, saya cari dulu dalam Quran. Bagaimana kalau tidak ada Quran? Maka saya cari di dalam Sunnah. Nah, ini yang disuruh Allah. Bagaimana kalau tidak ada dari Sunnah? Fa'ajtahidu ya Rasulullah, maka saya berijtihad. Berijtihad dengan menentukan hukum dengan mengambil asal dasar Quran dan hadis. Maka oleh Rasulullah SAW, ya Mu'adz, Allah memberi engkau kekuatan di dalam makna hati dari paham tentang masalah agama. Dahulukan Allah, dahulukan Rasulullah, baru ijtihad pendapat kamu. Diakui Rasulullah, engkau wahai Mu'adz utusan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu Rasulullah kehidupan bersama sahabat, namanya sahabat teman lah. Ada yang dia dengan kebiasaan suaranya pelan di depan Rasulullah, ada yang suaranya nyaring. Maka turunlah dari ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'di ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Ayo orang yang beriman, jangan kamu nyaringkan suara kamu. Ini takzim Allah, sehingga hak Rasul kepada kita. Jangan kamu nyaringkan suara kamu melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jadikan Rasulullah seperti teman kamu, kamu panggil dengan nama-nama Rasulullah. Itu bisa menyebabkan antah bata amalkum, kamu runtuh ibadah. Dan kamu akan merasa bahwa ibadah kamu runtuh. Setelah turun ayat ini, ada seorang sahabat Rasulullah, saut, dia sangat nyaring suara. Tapi dia memang adatnya suaranya nyaring. Ada bisa bergemat suara. Turun ayat ini, maka dia mendengar. Dan dia berada di rumah sama istrinya. Ia terkejut dengan ayat ini, karena ini firman Allah. Allah sangat mentakzim, hormat kepada Rasulullah SAW dengan ayat ini. Sehingga orang yang beriman dilarang
Maka ia minta kepada istrinya untuk dia menyendiri. Artinya jangan ketemu saya ada satu hal yang sangat berat. Masuklah ia ke tempat di sana untuk tinggalnya. Udah wadah kuda di situ. Ya masuk di situ, ya minta istrinya tutup ini pintunya dan kamu paku ini pintu. Saya mau menyendiri karena merasa masalah berat. Tidak berapa lama Rasulullah mencari sahabat beliau bernama Sabit bin Qais. Atapakad Rasulullah, mana ini Sabit? Sakitkah oleh Rasulullah? Dia punya tetangga ditanya oleh Rasulullah. Tangganya ya tak ada tahu, ada ketemu juga. Kalau oleh tangganya sahabat Rasul, nanti saya kunjungi dia. Kunjungilah ya, ternyata oleh istrinya dia di tempat wadah tempat kuda. Di sana tidak mau ketemu sama siapapun yang menyendiri. Tapi oleh sahabatnya, ini Rasulullah yang cari. Maka dibukullah pintu yang sudah dipaku. Temuilah sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan dia menangis seperti sesuatu berat. Ditanya apa permasalahannya, kita maknanya berteman itu seperti itulah akhlak yang diterapkan sahabat Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun seperti itu. Semampu kita lah bahasanya, sekurang-kurangnya menghibur teman, lah bisa membantu, lah bisa hibur lah. Bahasa orang jangan ditambahi, udah sakit tambahi lagi, kisah menyakitkan makin bertambah, garing sekali timbul kayak kadada kawal. Itu perlunya orang sakit ada dua kata, perlu dia bagaimana bisa sembuh, perlu yang kedua dia dihibur. Ini yang sangat sulit kita mengetahui. Kawan itu setahun belum selesai, 2 tahun belum selesai, 3 tahun belum selesai. Sahabat Rasulullah puluh-puluh tahun mengetahui satu teman itu. Ada semudah hanya sekadar berteman, tetapi kan kita mau jadinya persahabatan, pertemanan itu menjadi makna yang disuruh oleh Al-Quran, yang oleh Rasulullah, bahwa orang laki-laki yang masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa dihitung amalnya, ia dalam naungan Allah. Begitu dibangkit dari kubur, sudah dinaungi oleh Allah, tidak kepanasan dia. Semua orang susah, dia tidak susah, karena dalam naungan rahmat Allah. Rajulnya tahabba fillah. Nah ini kan sangat penerapannya. 2 orang laki-laki tahabba fillah, ia berteman fillah karena Allah, yang makna di dalamnya mengetahui hak-hak masing-masingnya. Itu tidak bisa hanya 1 tahun, tidak bisa. Itu sangat panjang, karena suatu saat setahun baik itu sahabat kita, tahun kedua bisa berubah dia. Jadi bukan sebenar sahabat, kita hanya sekadar kita lah teman biasa. Kalau sahabat itu kalau kita masuk surga, dia akan masuk surga. Kalau dia di dalam siksa, sahabat yang masuk surga itu akan menolongnya. Itu yang oleh hadis, yasfa'ul mu'min yaumal qiyamah, memberi syafaat oleh orang mukmin pada hari kiamat akan saudaranya. Tetapi yang memang dia makna sahabat yang sebenarnya. Sahabat yang sebenarnya inilah susah sama-sama susah, senang sama senang, kurang lebih dalam makna mengerti hidup. Ada melihat karena ia lebih, ada melihat karena ia kurang. Kita yakin bahwa ini bisa menjadi sahabat kita. Yang sangat susah kita menerapkannya. Rata-rata orang dahulu
ad'a bijahril ghaib, mendoakan temannya dengan tanpa diketahui oleh teman itu yang sangat susah mengamalkannya. Kita kadang tidak pernah mendoakan orang lain selain kita, orang tua, keluarga, mukminin wal mukminat. Tapi contoh Rasulullah, beliau mentaksis kepada umatnya, adanya mukmin mukminat umat bisa ditaksis pada sahabat-sahabatnya, itu kan yang sangat jarang. Di dalam zahril ghaib berdoa sendiri, kamu membuat ya Allah si fulan bin si fulan, si fulan bin, nama-nama yang disebut dengan hati yang kerinduan dan asyik cinta kepada Allah itu sangat mustajabah. Tapi sangat sedikit punya teman yang seperti itu. Rata-rata teman kita di waktu kita berduit ya berteman, di waktu kita mulia ya berteman, di waktu sehat ya berteman. Begitu kita hilang tidak berteman, waktu kita tidak punya duit tidak berteman, di waktu kita runtuh dan sakit tidak berteman. Itu rata-rata. Ini yang sangat susahnya mencari teman yang maknanya sahabat. Tapi semuanya punya, karena dia punya hati. Di hati ini ada nur Allah, dia akan menyatu dengan nur Allah berikutnya. Hanya yang kita sangat susahnya menerapkan, mendoakan sahabat. Begitu sakit, tidak ada satupun berdoa. Di waktu ia berdoanya sendiri. Kalau berdoa bersama orang banyak itu bukan doa, itu menampakkan bahwa saya ingat. Kita ada Surya, orang bagus, yang bagus jahril ghaib. Berdoa secara nampak, diumumlah seluruhnya. Tidak ada supaya sebadan sikung-sikung ada tersinggung. Ya zahril ghaib tahsis. Kita Allahu Akbar. Sujudlah kita menghadap pada Allah, doakanlah. Itulah asbabnya. Sebahagian kita punya majelis meninggal tidak pernah ketemu rohnya. Kadang kita lihat terdinding dia dengan besi yang sangat kuat, kaca, karena tidak yakin dia berguru. Itu yang tidak bisa kita menyampaikan doa itu. Dia sendiri di waktu ikut majelis pengajian tidak yakin berguru, hanya malu saja kalau sudah ikut. Dia tidak bisa ketemu. Gimana jahril ghaibnya? Artinya majelis, apalagi lain majelis. Maka sahabat Rasulullah SAW ketemulah sahabatnya menanya apa permasalahannya. Maka oleh sahabatnya saya mendengar turun satu ayat kepada Rasulullah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu menyaringkan suara melebihi suara Nabi. Saya biasa suaranya ring, sehingga suara saya lebih daripada suara Rasulullah SAW. Maka saya sangat takut dengan ayat ini, bahwa saya ini adalah penduduk neraka. Karena seluruh amaliyah saya di waktu beserta Rasulullah sudah runtuh, ada dinilai sama sekali. Ia sahabat Rasulullah, karena ada nur hidayah Allah, dia seolah ayat itu menuju ke dirinya, bukan menuju kepada orang lain. Rata-rata apabila sesuatu apa di Quran yang ada baik orang, tidak menuju ke kita, karena tidak menyadarkan diri. Akhirnya Quran tidak bisa memberi nasihat kepada kita, hadis tidak bisa memberi nasihat kepada kita, perkataan orang aulia, orang saleh tidak bisa memberi nasihat kepada kita, karena kita tidak menyadari diri. Seolahnya yang salah, yang jahat, yang kurang-kurang. Sahabat Rasulullah diajarkan oleh tidak. Begitu ayat itu menuju kepada kehidupannya, ia merasa saya tidak ada artinya berteman Rasulullah karena runtuh amaliyah saya, sehingga saya menjadi penghuni neraka. Setelah itu ia menutup lagi tempatnya untuk menyendiri. Ia tidak ketemu dengan Rasulullah. Melaporlah temannya ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia berpendapat bahwa ia merasa suara nyaring daripada sampian. Lalu merasa seluruh ibadah yang pernah dikerja beserta Rasulullah sudah runtuh. Apa gunanya hidup? Karena menjadi
ahli neraka, sehingga dia hanya sendiri menangis. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahli jannah. Ini Rasulullah mengerti seseorang sadar diri sesuatu yang tidak baik, menyadarkan kepada diri, bukan menimpakan kejahatan ke orang. Rata-rata manusia apabila baik rasa dia, begitu sesuatu tersalah menimpakan orang, ada tanggung jawab dia. Kita harus mulai nol sampai nol lagi bertanggung jawab. Apabila salah siap, apabila benar siap. Karena seperti itu orang mukmin. Orang mukmin apabila berbuat ia akan bertanggung jawab. Apa permasalahan yang maknanya akhir? Ada menisbahkan sesuatu kepada orang lain, orang mukmin. Dan ini seluruh penerapan di dalam hal ihwal dari Rasul sampai sahabat kepada tabi'in. Sampai terbunuh apa? Kada menyalahkan kepada orang lain, kada melihat orang lain, menghadapi dengan sendiri. Maka sahabat Rasulullah tadi mendatangi temannya, maka diberitahu oleh Rasulullah ingin ketemu, dan Rasulullah menyatakan bahwa tidak seperti itu. Itu surah atau itu ayat. Itu Allah mentakzim, menghormat Rasulullah, menjadikan sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah itu jangan makna seperti orang biasa. Walaupun bersahabat, tapi beliau Rasul Allah, kekasih Allah. Yang dikhawatirkan di waktu kita berteman, ada hati beliau itu marah. Itulah marahnya hati orang itu yang menutup amal. Marahnya hati Rasulullah, maka runtuhlah amal orangnya. Makna bersangatan Allah murka dan marah hanya dua. Pertama, kepada seseorang yang pernah dibunuh oleh Rasulullah. Satu orang saja. Rasulullah tidak pernah membunuh orang waktu perang. Tapi orang itu bersumpah ia akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai perang, berkecamuk apa seluruhnya, Rasulullah dibenting oleh sahabatnya. Datanglah orang itu. Ia menghunus pedang. Ia mengatakan, mana Muhammad? Maka sahabat mau menghadapi, tapi Rasulullah biarkan dia. Datanglah ia menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah. Ambillah oleh Rasulullah pedang sahabat, mati orangnya. Maka Allah bersangkutan marah melebihi marahnya kepada yang lain, kepada orang yang pernah dibunuh oleh Rasulullah. Kedua, Allah bersangkutan marah kepada orang yang melimpar batu. Berkecucuranlah patah gigi Rasulullah dan luka bibir beliau. Dua itu aja yang sangat dimarahi Allah. Dan itu dimasukkan di dalam hadis Rasulullah. Di perang Uhud, dua-duanya di perang Uhud. Karena di perang Uhud awalnya kaum muslimin menang, pertengahannya sepertinya perang kayak mereka menguasai strategi perang orang musyrik. Di akhirnya tetap Rasulullah menang. Walaupun dilihat oleh Rasulullah pandangan beliau hancur paruh, dada ini dirubik urat, hati terkeluar. Sahabat Rasulullah yang bernama Talha lebih daripada ratus tombak, panah dan pedang karena melindungi Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Qais, ia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diberitahu bahwa bukan seperti itu. Ia bicaralah kepada dia, saya sangat takut ini ayat turun kepada saya karena saya suaminya di. Tapi oleh Rasul, kamu bukan penduduk neraka, kamu min ahli jannah. Ishamidan, hiduplah kamu dalam keadaan terhormat dengan dasar apabila apa aja seolah diri kita yang salah.
Begitu dengar Quran, dengar hadis, dengar wasiat atau tausiah atau apa seluruhnya yang maknanya untuk memperbaiki kita, bukan untuk menghina. Quran itu tidak untuk mencelakakan. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan kepada Quran untuk mencelakakan, untuk menghina, merugikan. Itu Quran untuk menyempurnakan kehidupan. Hadis sama, kemudian seterusnya. Semuanya sama. Bukan orang untuk menyalahkan, menghina, menyadarkan diri itu sadar atau tidak. Itu yang dicari oleh Quran. Kesadaran seseorang menjadikan baik. Sama hadis, sama dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, sama seluruhnya. Oleh Rasulullah, kamu penduduk surga, hiduplah hamidah, umut syahidah, matilah kamu dalam keadaan syahid, dan kamu masuk ke surga menjadi penduduknya. Maka oleh Anas bin Malik, kami apabila berjalan dengan sahabat kami, di belakang ada Sabit bin Qais, kami merasa sudah dia penduduk surga, karena ada hadis Rasulullah. Ternyata di waktu berjalannya waktu di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada perang terjadi antara kaum muslimin, orang kafir, orang muslim yang murtad, karena setelah Rasulullah wafat, tampillah yang oleh Rasulullah, kamu adalah penduduk surga, kamu hidup terpuji, kamu mati syahid. Ternyata dia tampil, dia memakai seperti kain ihram. Satu dibikinnya sarung, satu dibikinnya penutup atas, dengan makna seperti ditaruhi harum-haruman bidadari, kain kafan. Tampillah ia dalam perang itu dan ia mati syahid, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita ambil di situ bahwa Allah sangat menghormati dan memuliakan mentakdim Rasulullah, sehingga sahabatnya dilarang menyaringkan suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuklah makna hak Rasulullah kepada kita. Kita menghormati beliau, kita mencintai beliau, kita memperbanyak salawat kepada beliau. Kita terus saja di otak, di hati, di pikiran terbayanglah seolah-olah Rasulullah itu beserta dengan perjalanan hidup kita. Kayak tabayang itu hak sidin, hak beliau kepada kita. Nah, ini aja sekedar kita pada malam hari ini memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensihatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sampai dunia wal akhirah. Di sini surat Al-Fatihah.